Timernya bisa di oke. Kita mulai dari Alida dulu ya. Oke, Oke. oke. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Alida Chandra Kalisa. Gue biasa dipanggil Alida dengan nomor TC 152. Eh, gue dari Fakultas Teknologi Industri atau FTI, asal daerah gue Bandung. Username Instagram gue @alida.chandra, Chandranya pakai H. Tiga fakta unik tentang gue. Yang pertama itu gue nggak suka pedas sama sekali. Terus yang kedua gue nggak suka jelly. Pokoknya kayak nggak suka eh jelly itu nyampe kayak nggak bisa nelen gitu loh, kayak kenyal gitu, nggak suka. Terus yang ketiga tuh kayak gue Bandung Nangor pepek. Oh iya, Batu Nangor PP. Iya pepek. Sejam berarti ya? Oh enggak, gue fun fact lagi deh Pak. Gue dari rumah ke Gane lebih jauh, lebih lama dibanding rumah ke Nangor. Oh, berarti Oh kayak iya? perbatasan gitu ya? Sama sih jaraknya, sama. Jadi kayak Oh, tanggung. jaraknya sama. Iya sama-sama. Oh. Kenapa kok bisa lebih lama ke Gane? Karena macet. Karena Macet, macet. macet. Banyak lampu merah. Oh. Kalau kenapa kan satu lampu merah. Hmm. Apalagi lampu merah yang daerah mana gitu yang lama banget ada ya? Iya, iya itu. Oh Gue iya, lewat itu lampu merah itu, iya. 10 menit kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? 6 sih, 6 menit gak nyampe 10 6 menit. Kayaknya beda arah kalau 10 menit. Dari arah yang beda. lain ada yang 10 menit. Ya itu kalau nggak salah yang terlama nggak sih di Indonesia? Iya, iya. Itu tuh lama. Oh iya? Iya itu. Yes, di Ih. Bandung. Oke, berarti buat pertanyaan wajibnya tadi nomor 3 ya. Hmm. Yes, Apakah yang sir. mempunyai Ini bisnis? kita Ah, sampai fun fact aja. Iya sampai fun oh, fact oke, aja oke. dulu. Oke, Lanjut. Oh oke, gitu. oke, Baik. oke. Berarti aku izin lanjut ya. Malam semua, salam kenal. Aku Muhammad Kamal Pasha, biasanya dipanggil Pasha. Nomor TC 238 dari FTI juga kayak kalian. Aku dari Surabaya. Username Instagramnya @muhammad_kamal_pasha. Hmm. Tiga fakta unik tentang diriku. Yang pertama, kalau Alida nggak suka makan pedas, aku nggak bisa makan pedas. Dari kecil, em, lidahku udah sensitif banget sama merica. Pas kecil dulu aku pernah dibuatin nasi, ya. Em, Pas kecil aku pernah dibuatin nasi tim, tapi nasi timnya itu ada mericanya sedikit, gitu. Aku langsung nggak bisa makan, langsung tak lepeh, gitu. Tapi tiba-tiba yang random banget, ibuku nemu suatu trigger. Di mana trigger yang pertama tuh supaya aku bisa makan, aku disetelin dulu kartun Thomas and Friends yang kereta-keretaan Iya. warna biru itu. Oh, unik Dulu banget kartun ya. favoritku itu. Heeh. Terus setelah aku dilihat ibu kalau kalau udah fokus sama kartunnya, yang kedua tinggal disiapin makanannya, terus jidatku tinggal dipegang gini, aku langsung gitu, gitu. Mau Ritual. seberapa pun mau mau seberapa pun banyak makanannya, mau seenggak enak apapun pasti habis. Gitu. Dulu aku Udah gendut banget. udah kayak ritual aja ya. Iya. Nah, terus yang kedua, keluarga aku tuh Bhinneka Tunggal Ika banget, kayak embodimentnya. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Katolik, Hindu, Buddha ada semua. Terus fun fact yang ketiga, selama 1 semester TPB ini, aku kehilangan banyak berat badan. Aku turun 14 kilo. Wah, 14 kilo. 14 kilo. Ya, itu udah insane banget. Oh, Gila Itu banget. gimana tuh? oh, minta Apa? tipsnya ini. Ah, oh kalian pada mau nurunin berat badan ya? Aduh, aku mah nggak. Gak tahu ya. Gak sih, kepo aja kepo. Kayak 14 kilo, banyak banget. Iya. Jadi awalnya kan aku suka olahraga ya. Suka olahraganya yang tujuannya buat naikin massa otot gitu. Nah, katanya binaragawan semakin banyak massa ototnya maka kebutuhan kalori tiap harinya juga lebih banyak. Nah, karena makannya nggak bisa seleluasa dulu, makanya akhirnya ya istilahnya lebih boros bensin gitu loh. Jadi makannya banyak makan lemak gitu. Hmm.
sekian sih. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Fasya. Bang. Oke, dari aku berarti ya. Oke, malam semuanya. Kenalin, nama aku Nur Yasin Abdul Fattah, biasa dipanggil Yasin, Fakultas FTI, asal daerah Cirebon. Dan Instagram aku Yasin_ABFT ya. Oke, terus 3 fun fact tentang diriku. Yang pertama, aku tuh orangnya ini suka gambar kalau misalkan lagi stres gitu. Jadi gambarnya tuh ini, gambar pemandangan kota luar negeri gitu kan. Dan dari gambar itu tuh kayak udah bisa ngerasain feel sama vibes luar negeri tuh udah bisa kerasa gitu. Itu enaknya di situ. Jadi bisa ngurangin stres di situ. Kayak ya bisa jalan-jalan gitu. Cuman dari gambar terasa jalan-jalan. Oke, terus yang kedua itu aku suka ini sih minum coklat campur kopi gitu, diseduh. Coklat kopi diseduh, minum itu rasanya unik. Apa ya? Ya pahit-pahitnya tuh pahit kopi sama pahit coklat tuh unik gitu. Oke, terus yang ketiga, ini kalau misalkan malam-malam kerjaan tugas ya tadi stres juga gitu kan. Itu biasanya suka cari udara segar, jalan-jalan keluar keliling kompleks gitu kan. Aku kan kebetulan ngekos di Puri gitu kan. Nah, di Puri ini jadi kayak aku bisa ya keliling-keliling kompleks gitu. Kayak cuman jalan-jalan biasa aja. Terus itu udah kayak bisa ngurangin stres. Enak banget. Jujur, serius. Oke, dari Wow. aku segitu. Oke. Ini boleh nanya nggak? Kayak dari mana dulu kamu bisa nemuin tiba-tiba coklat campur kopi gitu terus akhirnya suka atau iseng aja dulu atau dulu beli minuman itu di suatu tempat. Iseng aja aku. Kayak suka mix-mix sesuatu gitu. Itu iseng-iseng doang sih. Hmm. Kalau enak ya lanjut. Oh, aku ingat dulu pas masih kecil juga ada fasenya aku suka nyampur-nyampur. Oh ya, Bikin gimana tuh? seolah-olah kayak jadi kemis di kamar mandi tapi sabun ini campur odol, campur Oh. campur sampo gitu-gitu. Tapi bukan makanan atau bukan minuman. Ya, Tapi sering dimarahin nggak sih kalau kayak gitu? iya sih. Ya, cuma ditegur aja kayak gitu. Kalau misalkan seandainya ini nyampurin sabun ke wadah odol gitu kan, terus malah dipakai gitu. Oh, enggak, nyampurinnya di gelas, Oh di gelas kelas. plastik gitu. Tak campurin aja iseng, tak ada takut main. Oh, Aku dulu suka nyampurinnya pewarna kue. Jadi air biasa tuh seember dibagi Oh, plastik. Tuh banyak plastiknya terus dipecahin tuh plastik. Sen ke ada tembok masanya seru juga masing-masing ya. basah. gitu. Seru juga. Ya, berarti Terus lanjut ini, pertanyaan ini ya tentang hmm, bisnis nomor 3 tadi dari Ali. oke, boleh. Dari Dari Alida Alida dulu. dulu ya. Oke, pertanyaan nomor 3 tuh tentang apakah yang memang bisnis harus didapatkan melalui pendidikan formal. Konteks di sini kan berarti harus didapatkan melalui pendidikan formal. Menurut aku enggak harus karena eh analoginya kalau misalkan kita nih di sebagai mahasiswa ITB tuh kan banyak ya metode untuk menguasai sesuatu. Kayak ada yang langsung terjun ke soal, ada juga yang harus menguasai materinya dulu, itu tergantung orangnya. Nah, menurut aku tuh sama aja kayak bisnis. Bisnis tuh kayak ada orang yang emang harus kayak gak bisa langsung nyoba langsung terjun ke lapangan karena dia harus kayak eh, research dulu atau kayak ikut seminar, tanya-tanya pengalaman kayak gitu-gitu. Ada juga orang yang kayak langsung terjun ke lapangan pokoknya gimana ini aja sejalannya bisnis itu dia jalanin kayak pokoknya begitu di tengah jalan ada problem baru dia kayak cari solusi dan ambil pelajarannya itu tergantung dari setiap orangnya gimana. Cuman kalau harus pendidikan formal sih enggak gitu sih. Gak nanya, woy.
Berarti ini lanjut ke aku ya. Iya ya. Oke, kalau dari aku, kalau pertanyaannya sama ya kayak Alida. Kalau pertanyaannya harus atau enggak harus. Kemudian kalau pertanyaannya sedikit diganti, apakah lebih baik? Ini opiniku iya. Kenapa lebih baik? Meskipun tadi ada beberapa karakter ada beberapa orang yang nggak bisa belajar. Maksudnya yang harus terjun langsung gitu ya. Tapi dengan kita menempuh pendidikan formal, yakni ambil kuliah atau jurusan atau fakultas yang berkenaan dengan bisnis, itu ada manfaatnya yang bahkan bisa dikatakan unfair. Gini, gimana kok bisa unfair? Misalnya kalau kita pengen gelar MBA dari Harvard atau Stanford, sebenarnya orang-orang yang pas itu aku pernah dengar apa orang-orang yang ke sana tuh tujuan utamanya bukan nyari ilmunya bahkan tujuan utama mereka ke situ karena supaya mereka dapat setelah lulus dapat ikatan alumninya, dapat networkingnya, yang mana networkingnya itu udah tingkatnya internasional gitu. Dan ketika kita pengen bangun suatu usaha atau bisnis, networking tuh bisa jadi resource yang paling berharga gitu di awal. Jadi ya nggak harus, tapi in some cases lebih baik untuk menempuh pendidikan formal. Gitu. Oke, dari aku ya. Ya, aku juga setuju sih sama Alida sama Pasha. Jadi mungkin nambahin sedikit aja. Ya tadi, ya nggak harus gitu kan. Jadi nggak harus dari pendidikan formal. Pendidikan formal itu cuma salah satu cara yang caranya itu bisa dibilang kelebihannya itu lebih terstruktur gitu. Tapi kalau ya tadi juga sama relasi yang didapat gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau punya jiwa wirausahawan, sebenarnya yang paling penting itu kan karakter karakter bisnisnya gitu kan. Dan itu tuh ditempa melalui pengalaman langsung. Aku tuh kan pernah baca gitu bukunya Pak Khairul Tanjung gitu kan. Dan ternyata beliau itu udah menggeluti bisnis mulai dari SMA gitu. Mulai dari kuliah. Jadi beliau itu melihat peluang di kampusnya. Jadi beliau tuh ngebuka jasa fotokopi yang jauh lebih murah dibandingkan sama yang ada di daerah sekitarnya. Dan cuman dari apa keuntungannya sedikit gitu, tapi karena kuantitasnya banyak, jadi beliau itu punya keuntungan yang ya lumayan gitu walaupun masih jadi seorang mahasiswa. Dan itu awal mula beliau ya bisa ya sekarang kita lihat gitu. Beliau itu kan punya banyak perusahaan gitu. Contohnya itu kayak Transmart, apalagi ya. Pokoknya gitulah. Banyak banget yang udah selevel nasional. Oke, dari aku itu sih. Tinggal pertanyaan random. Pertanyaan randomnya tadi apa? Udah ya? Udah atau belum? Belum ya? Oh, makanan terenak di Jatinangor. Oh ya. Makanan favorit. Oh, oke. Kalau aku tahu yang bebek dekat Starbucks juga, yang gitu ada bebek. Oh itu, aku belum pernah coba. Oh, oke oke. Ya, tapi yang FYI aku nggak pernah. Aku nggak suka bebek, jadi di situ pasti pesannya ayam. Tapi enak bumbunya. Um, Kalau aku di Nangor sih banyak yang aku suka. Ya nggak banyak sih. Cuman kalau yang langganan tuh aku suka ya katsu gitu. Meskipun nggak spesifik di Jatinangor. Terus bebek bebek Nangor yang bumbu hitam itu juga enak. Itu sih. Oke, kalau aku mah ini sih nasi padang yang gimana aja, tapi kalau yang nasi padang yang paling enak menurutku ini sih nasi padang yang dekatnya jalan mau ke Aljabar gitu, itu enak banget dibandingkan nasi padang. Jadi kayak itu sama aja kayak Oke, berarti kita tinggal main game. Mau ini nggak? Main puzzle aja. Boleh. Kayaknya sebentar. Kalian pada udah wawancara ke berapa hari ini? Jujur aku nggak ngitung sih. Gak tahu udah kayak tadinya kan kayak waktu awal kayak masih ngitung. Oh ya segini. Makin kesini makin kayak ya udah yang penting udah dicatat.
Gak tahu keberapa. gitu ya. Udah saking banyaknya gitu. Udah lebih ke capek sih, Capek bukan ya, banyak. bener. Padahal masih belum setengah perjalanan. Tapi total kalian berapa? Ini yang keberapa? Ini kayaknya yang ke 10 apa 11 gitu. Hari ini dikit sih soalnya. Aku cuman ini yang kedua soalnya. Dikit hari Oh, ini. temenku Karena nggak bisa. ada yang udah sampai 17, ada yang sampai 23, gila nggak tuh? Itu bener. Ada yang udah masukin aku grup 33, bayangin. 33 Iya. itu. Jauh banget. Ada yang ada yang sehari 15 Zoom. 15 Zoom. 15 tadi. Aku ketemu ada orang yang kayak gitu. Gila. Definisi Tutorial ambis tidak itu. menikmati liburan. Atau Jadi mungkin gini tahu dia tuh apa, biarin lah liburannya dihabisin sekarang, tapi nanti tinggal bener-bener free gitu ya. Dia tuh mungkin mikir aja. Oh iya. Pertanyaan follow up dong, kalau kalian tipe yang lebih hands on atau yang formal gitu? Kalau belajar bisnis, lebih langsung prakteknya atau? Hands on sih. Ya walaupun aku masih belum banyak pengalaman. Ya sama, aku juga ngerasa diriku lebih cocok untuk langsung terjun gitu. Kayak lebih gampang dipahami gitu nggak sih? Konsepnya tuh langsung kayak melekat gitu ya kalau udah langsung hands on. Iya. Posisi tergantung awalnya kan. Kalau awalnya juga Nah, cuman aku tuh kan SMA tuh kan kerjanya jualan kan, karena emang tuntutan ada kepanitiaan sama ya emang nyari uang aja sama teman gitu, tambahan uang jajan. Nah, terus aku emang awalnya tuh kan aku hands on, cuman kayak aku nyadar kayak eh kalau misalkan nggak ada yang materi formalnya tuh kayak buang-buang energi jujur. Jadi capek sendiri. Jadi kayak susah Oh, buat nyari cara efektif, kayak strukturnya juga nggak jelas, keuangannya juga kayak masih berantakan. Jadi emang perlu ini sih kayak nyimbangin gitu. Makanya aku kayak kalau paham. kuliah belum nyobain jualan-jualan gitu, soalnya emang mau nyari-nyari dasarnya dulu. Ya, aku juga relate sama apa yang dibilang si Alida. Aku juga pernah ngerasain. Hmm. Ya, Ya sih harus harus bel. harus balance gitu ya. Ya, Aku udah kirim ya linknya Oke, oke. ke chat. hmm. BTW kalian FTI kan ya? Mekanisme. Ya, aku udah peminatan di teknik fisika. Aku belum minatan sih. Mau masuk jurusan apa tapi kalian? Aku FTI Cirebon karena dekat rumah gitu kan. Dan otomatis Oh, TI. Oh, oke, oke. TI berarti ya? Yes. Tapi dekat gak dari rumah? Ke ITB Lumayan sih. Cirebon. Lumayan. PP bisa. Hmm. Hmm. Karena aku dengar katanya ITB Cirebon bukan benar-benar di Cirebon, bukan actually di Cirebon. Itu tuh sebenarnya masih di Cirebon, cuman emang perbatasan banget gitu. Perbatasan antara Cirebon Indramayu atau Majalengka, aku lupa. Indramayu kayak. Ini berarti luas. Oh. Benar-benar kayak Nangor gitu lah. Nangor ini kan perbatasan juga sama Bandung. Hmm. Ini kayaknya kegampangan gak sih? Gak apa-apa lah ya. Oh, apalah. Aduh, apa sih ini? Kursor aku ada yang terus. Apa? Kursor ngelek ngelek. Oh.
Kalian masih pada di Bangor kah sekarang? Yes. Mau pulang tanggal 28 sih aku. Masih lama ya? Yes. Aku pulang besok sih. Oh ya? Pulang besok. Naik apa? Kereta. Ini Ada nggak sih? Ada sih, cuman ya harus ke apa namanya, ke Bandung dulu, bolak-balik lagi nanti 2 kali proses. Kalau sekarang dari Nangor ke Cirebon malah enaknya ini pakai travel gitu, soalnya kalau pakai travel itu kan lewat tol Cisumdawu, tol yang baru dibuat itu loh. Oh ya, Cisumdawu. Ya, Cisumdawu. Itu cuman 2 jam, padahal awalnya itu bisa sampai 5 jam. Bener-bener enak sih. Wah, 5 jam? Aslinya tuh 5 jam. Bisa sampai 5 jam. 4 jam 5 jam lah. Ya, kalau yang Cisumdawu itu juga dari Surabaya ke Bandung jadi cuma 7 jam. Oh iya, awalnya berapa awalnya? Awalnya bisa belasan jam. Yay. Yeay. Yeay. Stop share. Oke gitu guys. Kita langsung end aja berarti. Thank you. Senang bisa kenal dengan kalian. Semoga bisa ketemu di TEC ya. Lulus semua. Okay. Amin. Kita tuh yang Semangat, dipilih semangat. TEC itu kalau nggak salah 80 orang ya. Oh ya, berarti di kick 20 nih. Yes, harusnya. 35. Di kick 35. Ya lah, sekitar segitu. Soalnya kan ada yang ini juga lah, yang mengundurin diri, yang keluar gitu, yang ada kabar. Iya. Ya, Kemarin ada yang sampai malah 1 regu cuman 1 orang. Oh, Tiga-tiganya mundurkan. Oke. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Thank you guys. Thank you. Selamat istirahat, selamat berlibur. Ya. Selamat berlibur.